Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya M. Sampulanan dari kelas C223 Hukum dengan NPM 3012-3063. Di sini, saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi hukum Islam, yaitu pendahuluan hukum Islam menurut syariat dan fikih. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjut ke materi atau pembahasan yang pertama. Yang pertama ada definisi secara umum. Jadi menurut definisi secara umum, hukum Islam adalah sistem hukum yang mencakup aturan-aturan yang berasal dari sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan serta pendapat para ulama dan prinsip-prinsip analogi atau kias dan kesepakatan atau ijma. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan individu dan masyarakat, mulai dari aspek ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, hingga aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Tujuan hukum Islam adalah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oke, next. Definisi secara syariat. Menurut perspektif syariat, hukum Islam merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah atau hubungan antar individu, serta hukum pidana. Hukum Islam dalam syariat bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama Islam, serta untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua umat. Oke, next. Baik. Selanjutnya ada definisi secara fikih. Dalam konteks fikih, hukum Islam merujuk pada pemahaman, interpretasi, dan aplikasi hukum Islam oleh para cendekiawan hukum Islam atau fuqaha. Fikih mempelajari dan mengembangkan aturan-aturan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Fikih mencakup berbagai cabang seperti ibadah, muamalah, hukum keluarga, dan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada ruang lingkup dari hukum Islam, yang dimana dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia tahun 2016 karya Ibu Zuwidya Stuti dan kawan-kawan. Ruang lingkup hukum Islam sebenarnya tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dan publik. Sebab, menurut sistem hukum Islam, hukum perdata atau hukum privat terdapat sebagai hukum publik. Nah, dan sebaliknya, hukum publik juga mengandung segi-segi hukum privat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ruang lingkupnya, yaitu yang pertama ada munakahat. Munakahat adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam atau fikih. Ini mencakup berbagai aspek seperti syarat-syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur-prosedur terkait perceraian. Hukum munakat ini merupakan bagian penting dalam fikih Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Ini merupakan bagian-bagian utama dalam hukum munakat atau perkawinan dalam fikih Islam. Yaitu yang pertama ada syarat-syarat sahnya perkawinan, yang dimana persyaratan untuk sah perkawinan yaitu seperti kesepakatan atau ijab kabul, wali yang mempernikahkan bagi wanita yang belum menikah, saksi, dan mahar atau mas kawin. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri, yang dimana hak dan kewajiban suami istri seperti kewajiban suami yaitu memberi nafkah dan perlindungan terhadap keluarga, dan serta kewajiban istri yaitu menjaga rumah tangga dan anak-anak. Selanjutnya ada prosedur perceraian, di mana prosedur dan syarat-syarat perceraian, baik talak perceraian yang diucapkan suami maupun qul perceraian yang diminta istri dengan imbalan tertentu. Selanjutnya ada hubungan seksual, tata cara hubungan intim antara suami dan istri, serta hukum-hukum terkait seperti zina dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nikah siri,
yaitu perspektif Islam terhadap perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi tetapi diakui berdasarkan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada perawatan anak, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan, nafkah, dan perlindungan anak-anak hasil perkawinan mereka. Selanjutnya ada warasya atau faraidil. Warasya atau faraidil adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada bagian-bagian warisan atau harta peninggalan yang diatur secara spesifik dalam Al-Quran. Ini merujuk kepada bagian-bagian yang harus diwariskan kepada ahli waris tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara lebih rinci, faraid merupakan bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu tanpa bisa diubah. Bagian ini mencakup yang pertama ada warisan wajib atau faraid, bagian yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu seperti anak-anak, suami atau istri, orang tua, dan saudara-saudara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada bagian tambahan atau asobah, bagian yang diberikan kepada ahli waris lainnya setelah diberikan faraid kepada yang berhak. Dan konsep faraid didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadis yang mengatur pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak waris tertentu dipenuhi dan dilindungi dalam hukum Islam. Selanjutnya ada bagian-bagian dari warasya atau faraidi. Yang pertama ada bagian anak-anak atau al-aulad, yang kedua ada bagian suami atau istri, yang ketiga ada bagian orang tua atau al-ab wa al-am. Selanjutnya ada bagian saudara kandung atau al-ihwa. Selanjutnya ada bagian saudara seibu atau sesepuh atau sepupu yang disebut al-ummah. Selanjutnya ada muamalah. Muamalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada urusan transaksi dan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks Islam, muamalat mencakup segala bentuk transaksi dan perjanjian yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun macam-macam muamalat, yaitu yang pertama ada jual beli atau bai, yang termasuk pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan syarat-syarat yang diatur dalam syariah Islam. Selanjutnya ada pinjaman atau qard, yaitu meliputi peminjaman dan pemberian pinjaman dengan atau tanpa bunga yang diatur berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada sewa menyewa atau ijarah, termasuk transaksi sewa menyewa barang atau jasa seperti properti, kendaraan, atau peralatan dengan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya ada wakaf, yaitu melibatkan pengalihan kepemilikan sementara atau permanen dari suatu harta kepada tujuan-tujuan yang diakui oleh syariah seperti amal atau pendidikan. Selanjutnya ada hibah, yaitu termasuk dalam pemberian hadiah kepada atau hibah kepada individu atau kelompok tanpa syarat balasan. Selanjutnya ada wasiat atau wasiah, merujuk pada perencanaan warisan dan disposisi harta setelah kematian seseorang yang diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Selanjutnya ada perdamaian sulih atau sulih, meliputi penyelesaian perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang berselisih dengan cara diakui oleh hukum Islam. Selanjutnya ada gadai atau ran, melibatkan pemberian jaminan atas suatu utang atau kewajiban dengan menggunakan harta sebagai jaminan. Baik, selanjutnya ada prinsip hukum Islam. Seperti yang kita ketahui dan pada umumnya hukum Islam memiliki 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Allah SWT. Yaitu inti dari prinsip tauhid ini adalah penyerahan diri kepada kehendak ilahi secara bulat, baik menyangkut ibadah atau muamalah dalam menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan lebih lanjut, tauhid menjadi dasar seluruh konsep aktivitas dalam hukum Islam. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Keadilan adalah suatu nilai universal yang dijunjung tinggi dan ditekankan dalam Al-Quran. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Makna wajar maksudnya manusia dan sesamanya bukanlah titik sentral, melainkan sebagai hamba Allah SWT. Selanjutnya ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu prinsip gabungan dari keduanya, yang sederhananya amar ma'ruf berfungsi sebagai social engineering dan nahi munkar berfungsi sebagai social control. Baik, selanjutnya ada prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam Islam, manusia dilahirkan merdeka. Karena hal ini, tidak seorang pun negara
sekalipun berhak mencabut kemerdekaan seorang manusia dan membuat terikat. Setiap manusia atau individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk diingat bahwa kebebasan manusia tidak dapat dilepaskan dari qadha dan qadar serta didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Dan lebih lanjut, kebebasan yang bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam adalah kebebasan hati nurani. Selanjutnya ada prinsip persamaan atau egalit, yaitu hukum Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dalam bidang hukum. Misalnya, hukum Islam memperlakukan dan memberikan jaminan hukum yang sama terhadap semua orang. Prinsip persamaan dalam Islam ini menghapuskan pandangan rasialisme, atau rasisme, yaitu semua sama terlepas dari ras, jenis kelamin, bahkan kedudukannya. Akhirnya selanjutnya ada prinsip tolong-menolong. Dalam prinsip tolong-menolong sangatlah penting dalam hukum Islam. Pasalnya, ada dua kepentingan yang dilakukan dalam tolong-menolong, yakni kepentingan manusia dan Tuhan, yaitu dalam hukum Islam. Hukum menolong dapat diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum Islam, baik dalam hal individu, lembaga, ataupun negara sekalipun. Selanjutnya ada prinsip toleransi. Hukum Islam mengharuskan manusia untuk hidup rukun dan damai. Adapun toleransi yang dikehendaki hukum Islam adalah toleransi yang menjamin hak dan tidak merugikan hak orang lain dan agama Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan dalam pengucapan kata atau pemberian materi ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.